Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala serta pertolongan-pertolongannya terhadap orang-orang yang senantiasa berkomitmen untuk menegakkan dinullah atau agama Allah ini dalam kehidupan sehari-harinya. Serta janji-janji Allah dan pertolongannya terhadap orang-orang yang senantiasa berjuang menegakkan al-Islam ini untuk diri pribadinya masing-masing maupun untuk orang lain di sekitarnya. Namun terlebih dahulu kami senantiasa memohon subscribe-nya serta like and share-nya untuk membangun channel ini. Seperti yang kita ketahui bahwa peradaban Islam ini pernah mengalami kejayaan atau puncak kejayaan kekuasaan dan pengaruhnya dalam tempo waktu yang cukup panjang, yaitu 700 tahun atau 7 abad. Mulai awal perlangkahan dakwah Rasulullah sampai jatuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki. Dalam kesempatan lain kami pernah membahas persoalan kejatuhan dan penyebab-penyebab mundurnya peradaban Islam, pengaruhi oleh 3 faktor mendasar atau faktor yang sangat fundamental. Pertama, karena umat Islam telah meninggalkan kitab sucinya. Yang kedua, karena al-Islam telah dirasuki atau terkontaminasi dengan aqaid lain, yaitu kesirikan-kesirikan. Dan yang ketiga, karena Islam ini dilakukan secara parsial atau tidak utuh. Islam tidak ditampilkan sebagaimana Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejatuhan, kehancuran, serta kemunduran peradaban Islam ini tidak cukup hanya menjadi ratapan buat kita umat Islam. Justru inilah merupakan momentum atau kesempatan buat kita untuk meraih kemuliaan seperti halnya kemuliaan yang pernah diraih oleh Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya serta orang-orang as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama memeluk Islam. Kemuliaan mereka telah diberitakan baik dalam kitab suci maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah. Di antara para sahabat ada yang masuk surga tanpa dihisab. Orangnya masih hidup, tetapi berita tentang kehidupan akhirahnya sudah diberitakan oleh Rasulullah, sebagaimana Bilal bin Rabah. Ketika beliau masih hidup, tetapi Rasulullah sudah mendengar suara terompah Bilal bin Rabah di surga. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Rasulullah telah terlebih dahulu memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa orang-orang di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama para sahabat-sahabat utamanya, semuanya dijamin masuk surga. Itulah kemuliaan sejati, kemuliaan yang sesungguh-sungguhnya, karena kemuliaan itu bukan didapatkan dari sesama manusia, akan tetapi kemuliaan itu adalah penobatan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Apakah kemuliaan yang pernah diraih oleh mereka itu akan juga bisa kita dapatkan? Tentu jawabannya ya dan pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji-janji serta jaminan-jaminan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat bagi siapa saja yang mempunyai komitmen hidupnya keseluruhannya didedikasikan untuk memperjuangkan al-Islam atau dinullah ini. Lalu apa saja
yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bersungguh-sungguh memperjuangkan dinullah ini. Yang pertama, Allah menjanjikan menjadi kelompok generasi yang unggul di atas semua kelompok dan golongan yang lain. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa rendah diri dan jangan merasa bersedih hati, padahal kamu sekalian adalah suatu umat yang unggul jika kamu sekalian beriman. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul dan tidak ada yang mengunggulinya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan janji Allah yang kedua untuk memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang memperjuangkan agama Allah adalah mendapatkan kehidupan yang baik dan rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan min zakarin au unsya wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maksudnya adalah berjuang untuk agama Allah, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Walau ana ahlal qura amanna wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Jaminan ketiga bagi mereka yang berjuang menegakkan peradaban dinullah ini, yaitu akan mendapatkan pertolongan dan pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Allahul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran atau kejahiliahan kepada cahaya iman. Dan orang-orang kufar, pelindung-pelindungnya adalah syaitan atau taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya atau keimanan kepada menuju kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka.
mereka kekal di dalamnya. Jaminan Allah yang keempat bagi mereka yang konsisten menegakkan dan memperjuangkan agama Allah adalah mendapat jaminan bahwa orang-orang yang beriman tidak akan dikuasai oleh orang-orang kafir. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Dan yang kelima, jaminan Allah terhadap para pejuang-pejuang penegak peradaban adalah lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kekuasaan bagi orang-orang yang beriman. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah umat Islam boleh timbul tenggelam, akan tetapi kebenaran Islam akan tetap terjaga sepanjang zaman. Kemuliaan Islam adalah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kejayaan kaum muslimin hanya akan diberikan kepada mereka yang melaksanakan secara konsekuen apa yang telah digariskan oleh Al-Quran sesuai dengan contohnya dari Rasulullah SAW. Sebagai umat yang beriman, sesungguhnya kita telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini diperlukan kejujuran kita semua untuk tidak malu-malu mengakui segala kekurangan dan kekhilafan kita dalam melaksanakan Islam yang mengakibatkan tertundanya janji-janji Allah tersebut. Maka kaum muslimin, jika menginginkan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat, maka jalan satu-satunya adalah marilah kita tegakkan peradaban ini. Peradaban yang telah diukir oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itulah jalan keselamatan dan itulah jalan kebenaran yang sungguh-sungguh kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan jangan sekali-kali kita meragukan tentang kebenaran Allah. Untuk itu marilah kita bahu-membahu, kita berjamaah, bekerja sama, menyatukan visi dan misi kehidupan kita untuk membangun kemuliaan. Karena Islam tidak bisa diperjuangkan oleh satu golongan tertentu saja, apalagi hanya berjuang sendirian. Dan untuk melibatkan diri kita dalam menegakkan peradaban berdasarkan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Ada yang di garis depan, ada yang sebagai pensupport baik dana dan moral, ada yang berpikir atau sebagai konseptor, ada juga pelaksana di lapangan dalam bentuk seluruh amaliyah kita, baik dari mulai program-program terkecil sampai pada tingkat program-program terbesar yang semuanya itu akan membawa kepada kemajuan Islam di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.